Iya. Selamat sore, Ibu Leni. Selamat sore, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik dan bahagia, Ibu Lili. Alhamdulillah. Baik, Ibu. Sebelum kita melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang mesti kita diskusikan. Boleh saya sampaikan di sini, Ibu? Ya, baik. Sini saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian, yaitu apakah nanti proses coaching tersebut sesuai dengan Tirta atau belum, dengan proses alur Tirta, seperti itu ya Bu. Kemudian atau menanyakan pertanyaan yang berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya, seperti itu. Dan jangan lupa juga eh, terkait dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, seperti itu. Nah, sebelum melanjutkan proses coaching, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Komponen coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, Ibu. Pada sesi coaching kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian yaitu bertanya, menanyakan pertanyaan yang berbobot, itu Bu. Oke, ya, dari kompetensi tersebut mana yang paling ingin Ibu eh, capai atau ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena ketika kita mampu menyampaikan pertanyaan yang berbobot, itu yang akan menggali kompetensi atau kemampuan dari si coach itu, Bu. Ya, oke, baik Ibu. Nah, lantas indikator ketercapaian dalam proses coaching nanti apa yang ingin Ibu capai? Indikator Eh, keberhasilannya. Artinya indikator keberhasilan dalam coaching itu ketika si coach itu sudah mampu menemukan solusi atas persoalannya sendiri, tapi solusi itu bukan yang kita tawarkan, melainkan solusi yang ditumbuhkan dari dirinya sendiri. Oke, baik Ibu Leni. Eh, Mungkin hanya ini yang saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching. Nah, untuk selanjutnya silakan Ibu Leni melanjutkan proses coaching. Nah, demikian ya Ibu ya. Selamat siang Ibu. Selamat sore. Ya, baik. Kasih Bu, saya akan lakukan coaching dulu bersama dengan coach saya. Baik. Selamat siang Ibu Elida. Selamat siang Ibu Leni. Apa kabar hari ini Ibu? Puji Tuhan, sehat Ibu Leni. Hmm, baik Ibu. Nah, pada sesi coaching kita kali ini, hal apa yang ingin Ibu sampaikan? Nah, tentang eh, siswa yang bermasalah Bu, tapi sampai saat ini belum bisa didapatkan solusi untuk membuat karakter anak tersebut berubah Bu. Oh, berarti Ibu mau menyampaikan persoalan tentang seorang anak yang sedang bermasalah ya. Iya baik Bu, betul. Nah, pada sesi kita kali ini, pada percakapan kita ini, apa yang Ibu harapkan, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya mengharapkan Bu, dari percakapan kita kali ini, saya menemukan solusi untuk
mengatasi eh, pada murid yang bermasalah yang selama ini sudah beberapa kali eh, saya beri nasihat dan motivasi, tetapi si anak ini tetap tidak ada perubahan di dalam dirinya, Bu. Hmm, berarti pada sesi ini, pada coaching ini, Ibu berharap adanya solusi ya, gitu ya kan Bu ya? Baik Bu. Iya benar itu. Nah, sekarang eh, siswa yang bermasalah ini tindakannya kira-kira apa yang biasanya dilakukannya Bu? Iya, kebetulan kan si anak ini namanya si Fikri, Bu. Mm-mm. Eh, Tindakan yang biasa dilakukannya itu seperti dia tidak disiplin, artinya tidak disiplin, dia sering datang terlambat, kemudian eh, tidak atau sering mengeluarkan baju di saat jam pelajaran. Sudah beberapa kali ditegur, tetapi tetap melakukan hal yang seperti itu, baik datang terlambat maupun tidak memasukkan baju. Kemudian di jam-jam pelajaran juga dia sering cabut, bahkan pernah kedapatan juga merokok di dalam kantin. Jadi selama ini eh, kebetulan saya wali kelasnya, saya sudah memberikan nasihat, memberikan motivasi kepada si anak, tetapi tindakan tersebut tetap dilakukannya. Nah, langkah yang kedua, saya sudah juga pernah memanggil orang tuanya, berhadapan langsung dengan orang tua dan si anak, dan si orang tua menasihati si anak pada saat itu, tapi itu berlangsung hanya nasihat itu dilakukannya hanya 1 hari saja. Setelah hari berikutnya, si anak tetap mengulangi yang sering datang terlambat, bajunya tetap dikeluarkan. Makanya saya bingung. Bingungnya seperti ini si anak sudah dikasih nasihat, sudah dikasih motivasi, bahkan dipanggil orang tua, tetapi kenapa tidak ada perubahan tetap ya? Kenapa karakternya itu tetap dipertahankan seperti yang dilakukan sebelumnya, seperti itu, Bu. Hmm, baik-baik Bu. Oh, siswa yang bermasalah ini melakukan berbagai tindakan-tindakan, mungkin tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan begitu ya Bu ya kira-kira. Nah, di Ya, sini Bu, Bu. atas tindakan yang dilakukan oleh anak yang bermasalah ini, hal apa yang sudah Ibu lakukan untuk memperbaiki atau untuk memperbaiki karakternya supaya lebih baik lagi gitu. Saya sudah pernah melakukan beberapa cara, Bu. Yang pertama tadi menasihati si anak, memberi pandangan. Kalau dia dia disekolahkan itu, bayangkan orang tuamu yang susah payah mencari uang untuk menyekolahkanmu, nak, kan seperti itu. Saya menasihati seperti itu. Mm-mm. Kemudian memberi motivasi bahwasannya kalau tidak bisa melanjut ke perguruan tinggi, paling tidak kau punya ijazah SMA yang bisa kau andalkan untuk masa depanmu, seperti itu. Karena zaman sekarang kalau tidak ada tamatan, tidak bisa bekerja di mana paling ujung-ujungnya nanti jadi kuli atau buruh kasar, seperti itu. Udah saya kasih pandangan seperti itu. Kemudian langkah yang berikutnya saya eh, diskusi dengan guru BK-nya juga seperti itu. Bagaimana ya kita buat eh, atau mengatasi si Fikri ini supaya dia bisa berubah menjadi lebih baik, seperti itu. Kebetulan karena dia kedapatan merokok, maka saya selaku wali kelas bekerja sama dengan BK memanggil orang tua si anak ini, si Fikri ini, supaya mungkin setelah memanggil orang tua, si anak akan berubah. Harapan kami kan seperti itu. Mm-mm. Ternyata sudah dipanggil orang tua, si anak juga tetap berperilaku seperti itu. Makanya kami juga berpendapat apakah si anak ini sudah memakai narkoba atau memang sudah tidak ingin sekolah lagi, juga kami tidak tahu.
karena dia dikasih pandangan, dikasih motivasi, dikasih nasihat. Biasa kan kalau memang manusia yang normal ya, Mm-mm. itu pasti sudah ada perubahan. Tapi si anak ini ternyata tidak. Dimarahin bahkan hanya ketawa saja, dikasih apa, dikasih motivasi hanya senyum ketawa. Kan tidak mungkin kita buat kasih kekerasan ya kan, apalagi dia sudah SMA, sudah dewasa. Nah makanya kami bingung juga dengan guru BK, tindakan apa lagi yang mau kita lakukan ya, seperti itu juga Bu. Gitu ya. Oh, berarti sudah ada banyak tindakan yang dilakukan untuk menangani siswa yang bermasalah ini. Atas tindakan-tindakan yang sudah pernah Ibu lakukan untuk menangani ini, hasilnya seperti apa? Adakah perubahan yang signifikan terjadi pada si Pikri ini? Kalau menurut saya sepertinya belum ada perubahannya Bu. Perubahannya hanya sesaat saja, tidak tidak rutinitas dilakukannya perubahannya itu terus. Dia kemarin setelah kita nasihati berubah sebentar gitu. Kemudian besok diulangi lagi. Kita kasih motivasi berubah di saat itu, kemudian besok terulang kembali. Bahkan dipanggil orang tuanya pun seperti itu juga, hanya besoknya saja dia berubah, selanjutnya tetap mengulang hal yang seperti itu lagi. Begitu ya, Bu. Nah, jadi atas pertemuan Ibu dengan orang tua si Pikri, apa tanggapan orang tua atas persoalan yang terjadi terhadap anaknya, Bu? Si orang tua hanya memberi nasihat kepada si anak, kepada si Fikri ini, bahkan mengasih seperti ini. Kau nggak kasihan sama mama? Mama udah capek cari uang, kau kayak gini di sekolah. Kalau tadi mama dipanggil karena prestasi, mungkin mama bangga sampai hal seperti itu kan orang tuanya. Tapi mama dipanggil kemari karena kenakalanmu, eh, karena kebandelanmu. Terakhir mama malu sebenarnya datang kemari, tapi karena kau masih anak mama ya harus mama hadapi juga seperti ini. Bahkan orang tua sampai seperti itu juga. Nah di saat itu si anak, kalau kita ya, kalau orang tua sudah sampai nangis di hadapan kita gara-gara ulah kita, kan kita merasa merasa bersalah ya. Mungkin bahkan pun kita ikut menangis. Kalau si Fikri ini enggak, dia hanya diam, tetapi tidak. Kalau saya lihat mimik wajahnya itu kayak merasa tidak merasa bersalah gitu. Dia tetap ya diam aja. Terkadang senyum gitu aja dia. Begitu ya, Bu. Nah, itu kan udah sampai ada tindakan menasehati, memanggil orang tua. Artinya kan tindakan-tindakan yang dilakukan ini adalah tindakan ibu sendiri sebagai wali kelas. Begitu ya kan, Bu? Begitu ya kan, Iya Bu? betul Bu. Betul Bu. Eh, adakah tindakan yang diterapkan oleh sekolah, yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menangani kasus yang seperti yang dilakukan oleh si Pikri ini, Bu? Tindakan dari sekolah itu kan biasanya Bu dari wali kelas dulu ke BK bagaimana gitu kan. Jadi ini ada rencana terakhir yang mau kami buat atau kami lakukan bersama dengan BK, yaitu yang belum kami lakukan itu kunjungan langsung ke rumah si Fikri gitu. Kemarin kan hanya memberi nasihat, motivasi, dan memanggil orang tua. Nah kalau ini mungkin untuk kedepannya saya berencana dengan guru BK akan mengunjungi langsung ke rumah si Fikri ini sambil melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi si anak ini gitu. Hmm, mm, Bagaimana mm. sih sebenarnya eh, karakter si anak ini di dalam lingkungan itu begitu. Nah, kalau setelah kami mengunjungi si anak, kalau tidak ada perubahannya juga, maka kami akan ajukan ke kepala sekolah bagaimana untuk ke depannya begitu. Oke, baik-baik, Bu. Berarti rencana Ibu ke depan itu ialah mengunjungi orang tua si Fikri ya, Bu ya? Iya betul Bu, mengunjungi rumah si Fikri. Itu itu adalah tindakan setelah tindakan yang sudah pernah dilakukan juga tidak membuahkan hasil yang signifikan. Kemudian Ibu em, apa namanya mendapatkan ide bahwasanya harus mengunjungi orang tua si Fikri dalam menangani kasus ini ya, Bu ya? Iya betul Bu. Baik, Bu. Nah, rencana Ibu kapan ini akan dilaksanakan?
Kebetulan Bu, eh, hari Senin sampai Kamis kan itu jam yang panjang Hmm, pulang sekolah sampai jam 2. Jadi kebetulan hari Jumat itu kan jam yang pendek. mm-mm. Kemungkinan Coba diulangi Ibu. kebetulan hari Senin sampai Kamis itu kan jam yang panjang. Kami SMA pulang sekolah itu jam 2. Kita terlalu lelah kalau kita langsung mengunjungi nanti ke sorean. Jadi kami berinisiatif, saya mengambil waktu di jam yang pendek yaitu hari Jumat kami akan mengunjungi ke rumah si Fikri, Bu. Baik Bu, baik Bu. Jadi siapa yang akan membantu Ibu atas kunjungan yang akan Ibu rencanakan, Ibu lakukan ini? Saya akan meminta bantuan kepada BK untuk menemani saya mengunjungi eh, rumah si Fikri supaya kalaupun nanti tidak mendapatkan hasil yang signifikan terhadap si Fikri, saya sudah mempunyai eh, saksi atau bukti bahwasanya saya sebagai wali kelas sudah berbagai cara untuk eh, merubah si Fikri ini supaya karakternya berubah. Jadi saya akan mengajukan ke kepala sekolah dan saya tidak disalahkan oleh pihak sekolah lagi bahwasanya eh, saya dianggap tidak peduli. Jadi seperti itu. Jadi saya akan bekerja sama dengan BK dan membuat pernyataan nanti di situ supaya artinya kita sudah pernah melakukan kunjungan ke rumah si Fikri untuk merubah sifat si anak ini atau karakter si anak ini supaya baik. Oke, baik-baik Bu. Berarti rencana Ibu ke depan, Ibu akan mengunjungi rumah si Fikri bersama dengan guru BP di sekolah Ibu. Begitu ya kan Bu? Iya, betul, Bu. Oke, baik Ibu. Eh, sudah Ibu dapatkankah hasil dari percakapan kita ini atas permasalahan yang Ibu ajukan tadi? Sudah Bu Leni, terima kasih banyak Ibu. Karena setelah melakukan coaching ini saya sudah mendapatkan eh, solusi atas masalah yang saya hadapi. Eh, Tindakan yang saya lakukan ke depannya itu mengunjungi rumah si Fikri. Mudah-mudahan setelah melakukan kunjungan ini, harapan kami si Fikri akan bisa berubah menjadi lebih baik dan karakternya itu dia karakternya bisa menjadi baik. Oke, baik Ibu. Nah, setelah kita coaching ini, apa yang Ibu rasakan setelah menemukan solusi atas permasalahan Ibu itu? Saya merasa lega, Bu, dan saya juga merasa senang karena setelah coaching ini saya bisa mendapatkan eh, solusi atas masalah yang saya hadapi. Oke, baik Ibu Elida. Demikian pertemuan kita kali ini karena Ibu juga sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Saya juga penasaran ini, bagaimana cerita Ibu ketika kunjungan ke rumah si Fikri. Jadi, terima kasih sudah berbagi. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih, Bu Elida. Terima kasih juga kembali Bu Leni. Baik, Ibu. Ya. Halo Ibu Leni. Halo, Ibu Lili. Ya, setelah melakukan proses coaching tadi, ya di sini saya akan melakukan praobservasi gitu ya. Saya menyampaikan beberapa hal terkait
hasil observasi saya ketika Ibu melakukan proses coaching. Nah, di sini sebelum saya menyampaikannya, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan proses coaching tadi? Perasaan saya santai, artinya saya mampu menerapkan alur percakapan yaitu Tirta tadi, yaitu kita menerapkan tujuan, mengidentifikasi masalah, lalu kemudian coach mampu merencanakan tindakan selanjutnya, lalu kemudian si coach juga memiliki komitmen dan bertanggung jawab atas atas rencana yang yang ingin dilaksanakannya. Begitu kira-kira. Ya, bagaimana keberhasilan proses coaching Ibu terkait dengan indikator yang telah Ibu sampaikan tadi? Saya merasa bahwasanya saya berhasil atas sesuai dengan indikator tadi. Artinya coach saya mampu menemukan solusi dari dirinya sendiri untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Ya, baik Ibu Leni, di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya terkait proses coaching tadi. Ya, saya melihat bahwasannya Ibu Leni sudah benar-benar melakukan proses sesuai dengan prinsip coaching, itu kehadiran penuh, gitu ya, dengan rubrik penilaiannya kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan alur Tirta, seperti itu, Bu. Ya, semoga kedepannya juga bisa dapat lebih meningkatkan lagi, menggali pertanyaan, membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar coachnya dapat lebih dalam lagi menyampaikan hasil ataupun solusi yang didapatkannya, seperti itu ya Ibu ya. Nah, Ibu. kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi ke depannya? Masih tetap dengan hal yang sama, Bu, yaitu yang paling spesifik, yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Karena ketika kita mampu menanyakan, menggali dengan pertanyaan yang berbobot, maka si coach akan mampu menganalisis persoalannya sendiri, sehingga dia mampu memunculkan sendiri solusi yang ada dalam dirinya untuk dia terapkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Oh ya, oke baik. Lantas apa tindak lanjut Ibu terhadap proses coaching yang sudah Ibu lakukan ke depannya? Setelah sesi coaching ini, Bu, saya juga merasa bahwasanya saya perlu lebih banyak lagi belajar, belajar dan belajar bagaimana mendengar aktif, bagaimana kita harus hadir dalam kehadiran kita penuh secara jasmani dan rohani dalam menanggapi setiap persoalan-persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh coach kita sehingga kita mampu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi si koci dan saya akan lebih banyak lagi berlatih dan mungkin membaca beberapa buku, beberapa sumber bagaimana kita menerapkan mm, coaching yang terbaik sehingga coach dapat menemukan solusi yang terbaik atas setiap permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Ibu Leni. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai saling sharing tentang observasi dan praobservasinya. Oke, semoga ke depannya Ibu Leni dapat lebih memaksimalkan potensinya sebagai coach untuk coachingnya, gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Gitu ya. Baik, Bu. Mungkin sampai sini dulu. Terima kasih Bu Leni. Selamat siang Ibu Leni. Terima kasih kembali Ibu Lili. Selamat siang. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah.